Bapak, Ibu, saudara yang super, yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan pada saat ini sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Tolong berilah kami pengertian agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Kemampuan untuk berbicara sesuatu bahasa lain tanpa dipelajari terlebih dahulu. Jadi, mereka bisa berbahasa lain tanpa dipelajari lebih dahulu. Sejak itu, perubahan besar terjadi pada Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Setelah menerima Roh Kudus, mengalami sesuatu perubahan dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematiannya. Dengan penuh keberanian, Petrus berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dengan kata-kata yang sederhana, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Bagaimana ia bisa berkata-kata seperti itu? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarinya. Ada firman demikian. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan pada saat ini Bapa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya, kepada orang yang percaya padanya di akhir zaman ini. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kami untuk kami lakukan dan kami beritakan. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan tolonglah juga kepada bangsa kami agar bangsa ini lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Berilah bangsa ini damai sukacita, damai sejahtera kepada bangsa ini ya Bapa. Ya Bapa, ini kami. Pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami beritakan itu tidak keliru Bapa. Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.